Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang saya hormati dan Allah muliakan Ki Haji Afandi Ismail selaku Ketua Yayasan Islam Tunas Unggul. Yang saya hormati dan Allah muliakan Direktur Tahfidz Pesantren Tahfidz As-Sakinah II Al-Ustaz Fahmi. Dan yang saya hormati dan Allah muliakan Guru Tahfidz Ustaz Vicky, santriwan yang saya cintai dan santriwati yang mencintai saya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan, bukan panjat pinang, bukan panjat pohon, tapi panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu karunia dan kenikmatan sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barakah ini. Amin. Salawat beriring salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sehingga zaman modern seperti yang kita rasakan ini. Tak lupa pula saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kami waktu sehingga kami bisa menampilkan apa yang kami tampilkan. Meskipun tampilan kami ini penuh dengan deg-degan dan gemeteran, orang bilang ini adalah demam panggung, tapi pada hakikatnya panggung tak pernah demam. Dan ketika badan bercucuran keringat, orang bilang ini adalah keringat dingin, padahal pada hakikatnya orang yang berkeringat tidak pernah merasa dingin. Betul? Saudaraku, Islam dan seperjuangan. Al-Quran adalah merupakan kitab sucinya orang Islam. Al-Quran diturunkan dengan 6.236 ayat. Al-Quran diturunkan dengan 114 surat. Al-Quran diturunkan dengan 30 juz. Betul? Dan Al-Quran diturunkan adalah salah satu kitab suci yang mana kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, karena Al-Quran adalah kitab penyempurna semua kitab yang turun sebelumnya. Dan jangan sampai antum ragukan kandungannya, karena tidak ada keraguan di dalamnya. Sebagaimana firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 yang akan dibacakan oleh Qori.
وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Al-Quran yang di dalamnya tidak ada keraguan, lagi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman pada yang ghaib serta melaksanakan sholat dan mengeluarkan infak atas rezeki yang kami berikan kepada mereka, serta beriman pada Al-Quran diturunkan padamu wahai Muhammad, serta kitab-kitab yang sebelum kamu telah diturunkan, serta mereka meyakini akan adanya akhir. Itulah mereka orang-orang yang beruntung mendapat petunjuk dari Tuhan. Maha benar Allah atas segala firman. Al-Baqarah adalah surat kedua yang disusun dalam Al-Quran. Al-Baqarah terdiri dari 286 ayat dan Al-Baqarah mempunyai arti sapi betina dan tergolong surat Madaniyah. Saudaraku, sisakan seperjaman. Al-Quran Allah turunkan setidaknya 2 sifat padanya. Allah turunkan 2 sifat pada Al-Quran sehingga Al-Quran bisa menjadi sempurna dan bisa menyempurnakan. Al-Quran diberikan Allah 2 sifat. Yang pertama Al-Karim, Al-Quran yang maha mulia, dan yang kedua Al-Quran Al-Mu'izz yang artinya maha memuliakan. Al-Quran mulia dan bisa memuliakan. Apa bukti Al-Quran mulia dan bisa memuliakan? Marilah kita perhatikan sejarah singkat turunnya Al-Quran. Ketika Al-Quran diturunkan pada malaikat Jibril, maka jadilah malaikat Jibril malaikat yang paling mulia, malaikat yang paling agung, malaikat yang terbaik di antara malaikat-malaikat lainnya. Dan malaikat Jibril dijuluki dengan Sayyidul Malaikah. Ketika Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, maka jadilah bulan Ramadan bulan yang paling mulia, bulan yang paling agung, bulan yang terbaik di antara bulan-bulan lainnya. Dan bulan Ramadan dijuluki dengan Sayyidus Syahr. Dan ketika Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, maka jadilah malam Lailatul Qadar malam yang paling mulia, malam yang paling baik, dan malam yang agung di antara malam-malam lainnya. Pada Al-Quran disebutkan malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau malaikat saja bulan dan malam bisa mulia karena Al-Quran, bagaimana dengan kita? Padahal Al-Quran tidak diturunkan untuk malaikat, Al-Quran tidak diturunkan untuk bulan, begitupun Al-Quran tidak diturunkan untuk malam, tetapi Al-Quran diturunkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan semoga kitalah yang menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga poin-poin yang kami sampaikan bisa dijadikan motivasi bahwa Al-Quran bisa memuliakan dengan kemuliaannya bagi orang-orang yang bertakwa. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.